Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba saja semua pengunjung kafe yang ada di situ melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Don Decker tiba-tiba saja melayang di udara, geng. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV. Klik link yang ada di deskripsi, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sana bakal banyak konten-konten seru yang akan diupload nantinya. So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry. Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook, kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Lalu kalian akan diarahkan ke fanspage Jerry yang sudah terverifikasi dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV di sana. Geng, hari ini kita akan bercerita tentang seseorang yang bernama Don Decker, The Rain Man, alias si manusia hujan. Kisah ini terjadi pada tahun 1983 di wilayah Stroudsburg, Pennsylvania, yang mana di sana terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat misterius. Peristiwa ini disaksikan oleh beberapa orang. Mereka melihat seorang pemuda yang mampu menghasilkan atau menurunkan rintik hujan dan juga dia itu bisa melayang di udara, geng. Pria ini bernama Don Decker yang dijuluki dengan The Rain Man. Kisah Don Decker ini merupakan sebuah kisah yang benar-benar nyata dan terdokumentasi, dan bahkan dokumentasinya itu adalah dokumentasi era modern karena kan 1983 geng, dimana kamera sudah tercipta. Don Decker ini mengalami sebuah kejadian supranatural, yaitu mampu menurunkan rintik-rintik hujan dan melawan gravitasi. Ini benar-benar sangat aneh, dimana di era tersebut yang bisa dikatakan era yang cukup modern, orang sudah percaya dengan teknologi tapi masih bisa melihat sebuah kejadian supranatural kayak gini. Tidak tanggung-tanggung geng, saksi mata dari kejadian ini itu tidak sedikit orang tapi melibatkan banyak orang, dan rata-rata mereka itu adalah seorang pekerja profesional yang dimana mungkin pemikirannya udah lebih terbuka, lebih percaya dengan hal-hal yang ilmiah gitu, yang masuk akal ketimbang hal-hal supranatural yang tidak masuk akal ini. Kisah ini bermula dari meninggalnya seorang pria tua bernama James Kishoke pada tanggal 24 Februari 1983 di Stroudsburg, Pennsylvania, dan Kishoke ini memiliki seorang cucu bernama Don Decker, ya pria yang sedang kita bicarakan ini ya. Pada saat kematian si kakeknya ini, saat itu Don Decker berusia 21 tahun. Dia sedang mendekam di dalam penjara akibat kasus pencurian nih geng. Ternyata dia adalah seorang kriminal ya. Nah, dikarenakan kasus si Don Decker ini tidak terlalu berat, jadi dia diizinkan untuk keluar beberapa saat dari penjaranya untuk mengurusi pemakaman sang kakek yang bernama James Kishoke ini. Lalu setelah pemakaman atau upacara penguburan kakeknya ini usai, si Don Decker ini tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh selama di luar penjara, sampai akhirnya dia meminta izin kepada dua orang temannya, yaitu Bob dan Jenny Kiefer, untuk tinggal sementara di rumah mereka. Lalu pada suatu malam, Don Decker bersama dengan keluarga Kiefer sedang berada di ruang keluarga, dan saat itu tiba-tiba saja mereka mengalami sesuatu yang sangat janggal yang terjadi di ruangan tersebut. Secara tiba-tiba, suhu di dalam ruangan tersebut menjadi sangat dingin, dan tak lama setelah itu, tetesan air mulai jatuh dari atap dan dinding rumah keluarga Kiefer ini. Lalu, Bob Kiefer langsung menduga kalau ini terjadi kerusakan pipa ledeng di rumah yang mereka sewa tersebut. Jadi ini rumah kontrakan ya, geng. Nah, langsung saja si Bob Kiefer ini menghubungi si pemilik rumah, yaitu Ron Van Wy, untuk mengadukan perihal kebocoran saluran air yang terjadi di rumahnya. Lalu secara bergegas, Ron Van Wy ini datang ke kediaman keluarga Kiefer ini. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut, dia tidak menemukan kebocoran atau kerusakan apapun seperti dugaan Bob Kiefer ini. Dan bahkan Ron Van Wy ini menemukan tetesan air ini bukan muncul dari bocoran, tapi justru muncul dari balik dinding, dari atap rumah, dan bahkan dari lantai rumah tersebut. Sungguh-sungguh sangat aneh, geng. Karena menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah tersebut,
Ron Van Wy ini langsung saja menghubungi pihak kepolisian. Segera setelah itu, 2 orang petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut. Polisi yang datang di saat itu bernama Richard Walbert dan John Baugen. 2 polisi ini ketika datang ke rumah tersebut merasa sangat-sangat aneh dan kebingungan, geng. Karena mereka melihat rintik-rintik air tersebut datang secara horizontal. Aneh banget. Dan melawan hukum gravitasi. Jadi bukan kayak gini, justru kayak gini. Bahkan di saat itu rintik-rintik air tersebut bisa melewati 2 polisi ini dan masuk ke dalam ruangan yang lainnya di dalam rumah tersebut. 2 polisi ini seperti tidak percaya sama sekali dengan fenomena yang terjadi di depan mata mereka ini. Padahal itu jelas-jelas mereka alami sendiri, geng. Tapi mereka merasa kebingungan dan seperti sedang berada di alam mimpi. Karena saking herannya, di saat mereka mengalami hal itu, mereka memutuskan untuk memanggil pimpinan mereka alias kepala kepolisian untuk datang ke lokasi tersebut untuk melihat langsung kejadian aneh ini. Lalu, pihak kepolisian sambil memeriksakan apa yang terjadi di dalam rumah ini, dia meminta Don Decker beserta pemilik rumah untuk keluar dulu sementara dan menunggu hasil pemeriksaan sambil nongkrong atau duduk di luar di dekat kafe-kafe yang ada di rumah mereka gitu. Jadi untuk menenangkan diri mereka atas kejadian mistis yang terjadi ini. Bob Caver dan istrinya beserta dengan Don Decker itu memenuhi permintaan polisi untuk keluar sementara dari rumah dan mencari kafe-kafe terdekat untuk menenangkan diri. Namun sang pemilik rumah yang bernama Ron Van Wy yang datang ke rumah tersebut bersama sang istri justru tidak mau beranjak dari rumah tersebut. Mereka menunggu di sana sambil mengecek apa sih yang terjadi dengan rumah mereka. Namun hal aneh mulai terjadi lagi, yaitu dimana ketika keluarga Bob Caver bersama istrinya dan Don Decker meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba saja rintik hujan yang ada di rumah tersebut perlahan berhenti. Dan di saat itulah pihak kepolisian mengambil kesimpulan kalau satu di antara mereka bertiga adalah penyebab terjadinya kejadian supernatural ini. Dan benar saja, ketika 3 orang ini yaitu Bob Caver, istrinya serta Don Decker datang ke sebuah kafe, ketika Don Decker baru saja duduk di kursi kafe, tiba-tiba saja terjadi hal supranatural yang sama, yaitu turunnya rintik hujan di kafe tersebut. Kejadian yang sama mulai terjadi, rintik-rintik hujan muncul dari balik tembok, dari lantai, dan dari plafon. Tapi ada kejadian aneh lagi yang bertambah ketika si pemilik kafe melihat Don Decker, yaitu dimana sikap Don Decker terlihat seperti orang yang sedang kerasukan, geng. Si pemilik kafe ini yang melihat keganjilan tersebut langsung saja sontak berlarian menuju laci kasir untuk mengambil sebuah salib karena dia ketakutan akan terjadinya hal mistis ini. Dia dengan seketika mengambil salib tersebut dan meletakkan salib tersebut di leher Don Decker. Seketika leher Don Decker menjadi hangus dan meninggalkan bekas kehitaman di lehernya tersebut. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba saja semua pengunjung kafe yang ada di situ melihat dengan mata kepala mereka sendiri Don Decker tiba-tiba saja melayang di udara, geng. Benar-benar sebuah kejadian supranatural yang tidak bisa masuk akal. Lalu, apakah kejadian aneh dan misterius ini hanya berhenti sampai di sini? Jelas saja tidak, geng. Tiba-tiba saja, beberapa hari setelah izin keluar dari penjaranya berakhir dan Don Decker kembali ke penjaranya lagi nih, geng. Hal yang serupa terjadi di dalam tahanannya. Di sini kejadiannya justru dia ditantang oleh seorang sipir penjara yang tidak percaya dengan apa yang dialami oleh Don Decker. Sipir penjara ini bernama Dave Kenholt. Dia menantang Don Decker untuk kembali menciptakan rintik hujan dan melayang di udara. Dan sekali lagi, Don Decker sama sekali tidak menolak dan membuktikan kejadian tersebut, di mana di hadapan sipir tersebut Don Decker bisa menciptakan hujan dan melayang di udara melawan gravitasi. Ketika hujan mulai muncul di dalam penjara tersebut, di saat itulah si sipir merasa ketakutan. Yang tadinya dia menantang, tiba-tiba dia seperti menyesal karena sudah menantang Don Decker ini. Dan kejadian ini bisa dibuktikan oleh Don Decker. Si sipir ini langsung menghubungi seorang pendeta yang bernama William Blackburn. Dan di saat itu juga William Blackburn ini datang, ya kan, dia pendeta dan melakukan sebuah ritual pengusiran roh jahat. Dan hari itu merupakan hari terakhir di mana Don Decker memperlihatkan kemampuannya untuk menciptakan hujan dan melayang di udara. Dan peristiwa ini sudah disaksikan kurang lebih
9 orang saksi mata. Dan bisa dibilang ini bukan sebuah cerita bohong karena terdokumentasi dengan baik. Dan banyak saksi ya geng. Dan setiap saksi yang ada di situ sampai detik ini masih hidup orang-orangnya. Dan bahkan bisa ditanyakan tentang kesaksian mereka, apakah ini real atau hanya isu belaka. Menurut kalian gimana geng? Dari cerita Don Decker ini apakah kalian percaya bahwasanya adanya manusia-manusia dengan kelebihan supranatural? Atau mungkin dia adalah seorang mutan?